Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bulan Bina Keluarga di hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Engkau sumber hikmat bagi kami, dan kami umat-Mu Tuhan akan membaca merenungkan firman Tuhan di petang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan ada pada kami supaya kami mampu merenungkannya dengan baik, terlebih lagi supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Imamat 25 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau ranting." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai dalam pembacaan kita. Nah, isi dan makna ucapan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan bahwa tanah adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Tuhan yang memberikan tanah kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel itu hanya mengelola tanah itu, bukan memilikinya. Itu hal yang pertama ya. Ayat ini mempunyai makna bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada dasarnya adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Sehingga kita sebagai manusia tidak boleh merasa tinggi hati, sombong karena memiliki tanah. Kita tidak boleh merasa memiliki segala sesuatu, karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bisa mengambilnya kembali. Itu makna pertama dari pembacaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tanah itu dikatakan harus beristirahat. Tanah juga harus tiba pada tahun Sabat, yaitu tahun yang ke-7 ya. Tanah diberi tahun Sabat sebagai waktu istirahat bagi tanah itu. Setelah 6 tahun tanah itu bekerja menghasilkan berkat, dan setelah tanah itu dikelola 6 tahun, maka tahun ke-7 tanah itu harus beristirahat. Peristiwa ini mengajarkan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk percaya bahwa Allah akan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan umat. Sekalipun selama 1 tahun tanah itu dibiarkan kosong, tidak dikelola. Tetapi Tuhan akan tetap memelihara bangsa Israel ya. Selama 1 tahun tanah itu tidak dikelola, otomatis tanah itu dia akan tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan liar, rumput,
ya, putri malu dan segala macam tanaman yang tidak kita tanam, dia akan tumbuh. Tetapi itu baik untuk tanah itu, supaya tanah itu kembali subur kembali, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, makna rohani bagi kita ialah hidup kita pun membutuhkan ritme. Hidup kita itu membutuhkan irama hidup. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk kita berusaha, tetapi ada waktu kita kembali kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita istirahat, ya, pada hari Sabat, Bapak Ibu Saudara, ya, adalah hari ke-7, adalah hari untuk menyembah Tuhan. Itulah makna dari Sabat. Hari untuk menyembah Tuhan, hari untuk memuliakan Tuhan, hari untuk mendengarkan suara Tuhan, hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan tanah. Tanah juga dia memuliakan Tuhan pada tahun yang ke-7. Tapi seringkali, ya Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah hidup di zaman modern ini tidak ada istilah tanah itu dibiarkan 1 tahun kosong kalau orang berkebun, terus menerus, ya, dikelola begitu. Sampai pada akhirnya tanah itu dia tidak subur lagi karena sepanjang tahun berganti tahun dikelola terus. Harus ada waktu istirahat bagi tanah. Begitu juga dengan kita yang hidup. Kita tidak akan bekerja sepanjang minggu tanpa ada istirahat. Kita istirahat dan dalam istirahat itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, segala yang kita miliki, harta, tanah, pekerjaan, jabatan, kedudukan, ya, bahkan tubuh kita, itu adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, apa yang menjadi milik kaisar berikan kepada kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan berikanlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah hidup kita. Hidup kita harus berikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan duniawi. Tetapi ingat, 6 hari kita bekerja, hari ke-7 kita beribadah. Hari ke-7 kita berjumpa dengan Tuhan, kita merendahkan diri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, hari ke-7. Nah, hari ke-7 dalam perjanjian baru itu Bapak Ibu Saudara adalah hari Minggu. Hari di mana Yesus bangkit, Yesus menang, dan kita juga ada dalam iring-iringan kemenangan. Jadi kita beribadah pada hari Minggu. Karena disitulah Tuhan menang, ya, dan kuasa kemenangan itu dianugerahkan kepada kita. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita harus terus-menerus bekerja untuk duniawi, ya, maka kita akan menjadi hamba dunia. Tapi kita diciptakan bukan untuk menjadi hamba dunia Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Yesus berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Berarti Tuhan kecewa kalau kita menjadi hamba dunia, hamba harta. Kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, marilah ikutlah aku, maka kita ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus beristirahat, lalu kita menghampiri Tuhan di hari yang kudus. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah makna dari pembacaan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih firman Tuhan boleh kami renungkan di malam hari ini Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau anugerahkan kami hikmat sehingga kami mampu merenungkan firman ini dengan baik. Kuduskan firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami.
dan kami mampu melakukannya. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin.